Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ganesha Samputri Perdana, JGP Angkatan 7 dari SDN Selosari 1, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3.A.6 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan khusus pembelajaran dalam tugas demonstrasi kontekstual ini yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Di sini saya mengambil program yang saya beri nama Segisima. Senin bergizi bersama. Jenis programnya termasuk program kokurikuler, pilihan jenjang sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun tujuan program Segisima Senin bergizi bersama, pertama, meningkatkan pengetahuan murid tentang gizi dan menu seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Kedua, membuat murid gemar makan makanan yang bergizi dengan membawa bekal dari rumah. Tiga, meningkatkan kesadaran murid untuk menjaga pola makan dan tidak jajan sembarangan sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Empat, meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya mengurangi limbah plastik di sekolah dengan membawa bekal dari rumah dengan kotak makan dan tumbler. Deskripsi program. Yang pertama, kegiatan makan bersama merupakan ide dari murid dikarenakan adanya beberapa murid yang sakit perut pada waktu upacara bendera hari Senin dikarenakan belum sarapan pagi. Hal tersebut memunculkan ide dari murid untuk membawa bekal makanan bergizi dari rumah. Kedua, kegiatan makan bersama dilakukan seminggu sekali, setiap hari Senin pada jam yang telah disepakati antara guru dengan murid. Ketiga, kegiatan ini diikuti oleh semua kelas, yakni murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. 4. Setiap murid membawa bekal dari rumah dengan makanan 4 sehat 5 sempurna atau bergizi. Bisa dengan membawa bekal hasil panen dari kebun sendiri dengan bahan ekonomis tetapi bergizi. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan melalui program ini. Keterkaitan profil pelajar Pancasila dengan program Segisima Senin bergizi bersama, yaitu yang pertama mandiri. Murid dapat bertanggung jawab terhadap bekal makanan bergizi yang dibawa. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu kreatif. Murid bisa berkreatif memilih menu makanan bergizi yang dibawa ke sekolah. Yang ketiga, gotong royong, yakni murid bisa berbagi dengan teman terkait makanan bergizi yang dibawa jika ada teman yang tidak membawa makanan atau lupa membawa bekal dari rumah. Aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program Segisima Senin bergizi bersama. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia di sini terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Yang kedua ada modal sosial yang terdiri dari kolaborasi seluruh warga sekolah serta puskesmas. Di sini mungkin puskesmas bisa kita bekerja sama dengan puskesmas, kemudian puskesmas memberikan ilmu terkait makanan bergizi. Kemudian
Yang ketiga ada modal politik yang terdiri dari kebijakan sekolah. Yang keempat modal fisik, yang termasuk modal fisik di sini halaman sekolah dan ruang kelas. Jadi para murid bisa makan bersama, mungkin mencari suatu tempat di halaman sekolah yang nyaman buat mereka. Karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program Segisima, Senin Bergizi Bersama, yakni lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Di dalam lingkungan yang seperti ini, nilai-nilai tersebut kemudian akan mewujud menjadi atmosfer sekolah yang positif, di mana hubungan dan interaksi sosial yang terjalin di antara para murid, guru, orang tua maupun seluruh komunitas yang terkait akan terasa sangat positif dan kontributif. Bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program kegiatan ini. Yang pertama, voice atau suara. Dengan melibatkan murid dalam menentukan menu makanan bergizi yang akan dibawa ke sekolah. Kemudian juga dengan memberi kesempatan murid untuk memberikan saran terkait menu yang dibawa ke sekolah. Yang kedua, choice atau pilihan, yakni membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan pertimbangan sebelum menentukan menu makanan bergizi yang akan dibawa ke sekolah. Juga memberikan kesempatan murid untuk memilih bagaimana cara menyajikan pengemasan makanan bergizi yang dibawa ke sekolah. Misalnya dengan menyepakati untuk membawa makanan bekal ke sekolah dengan menggunakan kotak bekal. Nah, kotak bekal bukan yang daur ulang atau kotak bekal non plastik. Kemudian berikutnya ownership atau kepemilikan, yakni mengajak murid membuat poster reklame untuk menggalakkan program ini ke seluruh kelas dan sekolah. Kemudian memberikan kesempatan ke seluruh murid untuk aktif dalam program Segisima di kelas. Kemudian memberi kesempatan pada murid untuk menilai diri sendiri dan terlibat dalam proses penilaian. Misalkan melibatkan murid dalam mendiskusikan rubrik penilaian proyek makanan bergizi. Perumusan strategi pelaksanaan program, yakni pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D cycle Bagja. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Berikut tahapan Bagja. Dengan prakarsa perubahan, membiasakan murid hidup sehat dengan makanan yang bergizi melalui program Segisima Senin Bergizi Bersama. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan atau define. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah, investigasi, kekuatan atau potensi atau peluang. Juga menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Dengan pertanyaan 1, bagaimana cara untuk menarik perhatian murid dalam hidup sehat? Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu membiasakan murid hidup sehat dengan makanan yang bergizi? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1, berkoordinasi dengan kepala sekolah, semua warga sekolah dan wali murid. 2, diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 3, berdiskusi dengan murid yang untuk menggali informasi tentang pentingnya makanan bergizi untuk tubuh. Sedangkan rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid. Pertama, mengajak seluruh warga sekolah untuk menggali ide-ide dari program yang akan dilaksanakan.
Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yakni modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Sedangkan waktu yang diperlukan yaitu kurang lebih 1-2 hari. Penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover, yakni menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian juga menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat menarik perhatian murid dalam hidup sehat? Kedua, pengalaman seperti apa yang dimiliki murid serta guru saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan makanan bergizi. Ketiga, daya dukung atau aset yang seperti apa yang harus dimiliki agar terwujud program yang direncanakan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama melakukan supervisi kepada murid untuk mengetahui hal-hal apa saja yang disenangi dalam hidup sehat, terutama tentang menu gizi. Kedua, mengajukan pertanyaan terbuka kepada murid tentang kegiatan hidup sehat, terutama tentang makanan bergizi yang diminati. Ketiga, melibatkan murid untuk mendata aset atau daya dukung yang dimiliki komunitas sekolah. Sedangkan rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid, yakni yang pertama melakukan curah pendapat bersama murid untuk mengetahui jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan diminati untuk membiasakan murid hidup sehat dengan makanan bergizi melalui kegiatan SEGI-SIMA. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan murid mengenai menu apa yang disepakati untuk dibawa dalam program SEGI-SIMA waktu program tersebut dijalankan di sekolah. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid. Juga modal sosial yang terdiri dari kolaborasi seluruh warga sekolah, juga kolaborasi dengan puskesmas. Yang ketiga ada modal fisik yaitu berupa ruang kelas dan halaman sekolah. Yang keempat modal politik berupa kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan 1-2 hari, sedangkan penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak dan guru kelas. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, siapa saja. Dengan pertanyaan, apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk hidup sehat? Apa dampak yang diperoleh dari menerapkan pola makanan sehat dalam program ini? Kemudian, produk yang diperoleh dari program ini apa? Bagaimana perasaan saya dengan terlaksanakannya program SEGI-SIMA ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama berdiskusi untuk bertukar pikiran terkait dampak dan manfaat yang diperoleh dari program SEGI-SIMA, kemudian menanyakan pendapat murid tentang pendapat dan harapan mereka dari program SEGI-SIMA ini. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid yaitu mengajak seluruh murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi melalui kegiatan SEGI-SIMA Senin Gizi Bersama. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu aset atau modal manusia yang terdiri dari guru, murid, dan wali murid, modal sosial yakni kolaborasi seluruh warga sekolah, modal fisik ruang kelas dan halaman sekolah, serta modal politik kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan yakni 1-2 hari. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak dan wali kelas. Tahapan
Tahapan Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Kemudian juga menyusun definisi kesuksesan pencapaian tujuan, capaian luaran. Dengan pertanyaan, apa langkah-langkah untuk menciptakan program ini sesuai yang diimpikan agar sesuai dengan yang diimpikan oleh murid? Kemudian apa tindakan yang sudah mendukung program ini? Kemudian yang ketiga, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program ini secara berkelanjutan? Tindakan yang diperlukan yakni yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid untuk menjabarkan ide dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak. Yang ketiga, menyusun aturan-aturan atau menu makanan yang boleh dibawa atau tidak boleh dibawa agar program dapat berjalan dan berkelanjutan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu memberikan kesempatan kepada murid melalui kesepakatan di kelas masing-masing untuk memilih menu makanan bergizi setiap minggunya. Kemudian melaksanakan kegiatan Segisima Sabtu gizi Senin gizi bersama. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini sama pada tahap sebelumnya, yaitu modal manusia, modal sosial yang terdiri dari kolaborasi seluruh warga sekolah, modal fisik terdiri dari ruang kelas dan halaman sekolah, dan yang terakhir modal politik kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan dalam tahapan jabarkan rencana yaitu 1 minggu sekali setiap hari Senin. Penanggung jawab pada tahap ini adalah guru penggerak, calon guru penggerak dibantu oleh wali kelas masing-masing. Tahapan Bagja yang kelima yaitu aktur eksekusi atau deliver. Menentukan siapa yang berperan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, rutinitas knowledge management, monef atau refleksi. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat berkolaborasi untuk mengembangkan dan meningkatkan program ini? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab memantau agar program Segisima berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan berkelanjutan. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menyusun tim tiap kerja atau tiap kelas dan dideskripsi tugas tiap anggota seperti mengawasi selama kegiatan berlangsung, menyusun jadwal menu makanan bergizi dalam setiap minggunya dengan pengawasan guru kelas masing-masing. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid yaitu berkoordinasi, berkolaborasi semua pihak terkait kegiatan, dewan guru, orang tua murid untuk membuat bekal bergizi dan sehat setiap hari Senin. Kemudian bergotong royong semua pihak menjalankan program dan rencana tersebut. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini modal manusia, modal sosial, modal fisik, dan modal politik. Masih sama pada tahapan yang ketiga. Kemudian waktu yang diperlukan 1 minggu sekali setiap hari Senin, penanggung jawab calon guru penggerak, wali kelas, dan murid. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual modul 3.3 dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.